Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang Allah muliakan, terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah singgah, dan terima kasih sudah membuka video ini sampai detik ini. Di tengah begitu banyak pilihan tontonan, di antara ribuan video yang bisa saja muncul di layar kalian, Allah mempertemukan kita di ruang yang sama, di waktu yang sama, dengan tema yang sama. Dan percayalah sahabat Ashifa, ini bukan kebetulan. Jika hari ini kalian menonton video ini, besar kemungkinan hati kalian sedang berbicara. Ada doa yang sudah lama dipendam, ada harapan yang tidak selalu berani diucapkan, ada penantian yang kadang membuat lelah, tapi tetap dijalani dengan sabar. Mungkin kalian tersenyum di depan orang lain, tapi diam-diam bertanya kepada Allah saat sendiri, "Ya Allah, kapan? Ya Allah, apakah aku akan dipertemukan dengan jodohku? Ya Allah, apakah doaku didengar?" Didengar, sahabat Ashifa, izinkan kami menyampaikan satu hal yang sangat penting di awal ini. Tidak ada satupun langkah kaki yang sia-sia. Tidak ada satupun klik yang kosong. Jika kalian sampai di sini, itu artinya Allah sedang menyiapkan sesuatu untuk hati kalian. Bisa jadi berupa jawaban, bisa jadi berupa penguatan, bisa jadi berupa ketenangan yang selama ini kalian cari. Hari ini kita akan berjalan bersama, bukan dengan nada menggurui, bukan dengan bahasa yang membuat hati tertekan, tapi dengan alur yang mengalir pelan namun mengena. Karena pembahasan ini bukan sekadar tentang jodoh, ini tentang hubungan kalian dengan Allah. Ini tentang bagaimana Allah mempercepat sesuatu, bukan karena kita memaksa, tapi karena kita bersiap. Sebelum melangkah lebih jauh, sahabat Ashifa, mari kita samakan niat. Jika kalian hadir dengan hati yang terbuka, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai simbol bahwa kalian siap menyalurkan energi positif, siap menerima kebaikan, dan siap melibatkan Allah dalam setiap rencana hidup kalian. Sahabat Ashifa, banyak orang berkata, jodoh adalah rahasia Allah. Itu benar, tapi yang sering dilupakan, Allah juga Maha Adil. Tidak ada penantian yang sia-sia. Tidak ada doa yang menguap tanpa makna. Hanya saja ada proses yang sering kita lewati tanpa sadar. Ada sikap yang perlu dibenahi, ada hati yang perlu diluruskan. Bagian pertama ini adalah pondasi. Pondasi yang akan menentukan bagaimana pembahasan di bagian selanjutnya mengalir dengan utuh. Karena kita tidak bisa berbicara tentang percepatan jodoh jika hati masih penuh tuntutan. Kita tidak bisa berharap Allah bersegera jika kita sendiri belum benar-benar siap. Sahabat Ashifa, coba jujur pada diri sendiri. Selama ini, ketika berdoa tentang jodoh, apa yang paling sering kalian ucapkan? Apakah tentang ingin segera menikah? Ataukah tentang ingin segera ditemani? Ataukah tentang takut tertinggal oleh usia dan keadaan? Tidak salah, semua itu manusiawi. Tapi ada satu hal yang sering luput. Apakah doa kita sudah selaras dengan tujuan Allah menciptakan pernikahan? Allah tidak pernah lambat. Allah hanya menunggu waktu yang tepat.
Dan waktu yang tepat itu seringkali bukan tentang usia, bukan tentang status, tapi tentang kesiapan hati. Karena jodoh bukan hadiah untuk yang paling gelisah, tapi amanah untuk yang paling siap menjaga. Disinilah banyak orang keliru. Mereka sibuk menunggu orang yang tepat, tapi lupa menjadi pribadi yang pantas. Mereka sibuk meminta dipertemukan, tapi lupa memperbaiki arah niat. Padahal Allah melihat bukan hanya apa yang kita minta, tapi siapa diri kita saat meminta. Sahabat Ashifa, bagian pertama ini akan membawa kalian menyadari satu hal penting. Percepatan jodoh dimulai bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kita memandang pernikahan, dari cara kita memandang diri sendiri, dari cara kita memandang Allah. Jika hari ini kalian merasa lelah menunggu, itu bukan tanda iman lemah, itu tanda hati kalian hidup. Tapi jangan biarkan lelah itu berubah menjadi prasangka. Jangan biarkan penantian membuat kalian merasa Allah tidak adil. Karena seringkali justru di masa menunggu itulah Allah sedang membersihkan hati, meluruskan niat, dan menyiapkan skenario terbaik. Sahabat Ashifa, mungkin kalian pernah berkata dalam hati, mengapa dia yang itu mudah sekali mendapatkan pasangan, sementara aku masih sendiri? Mengapa aku yang berusaha menjaga justru merasa tertinggal? Mengapa doaku terasa lama sekali dijawab? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, tapi jangan berhenti di sana. Karena jika kalian mau melangkah lebih dalam, kalian akan menemukan bahwa setiap penundaan selalu membawa maksud. Di bagian ini kita sedang belajar memahami pola Allah. Allah tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Allah bekerja dengan presisi. Dan ketika Allah mempercepat, itu bukan karena kita mendesak, tapi karena kita sudah berada di posisi yang tepat. Bagian pertama ini akan mengalir menuju bagian kedua, di mana kita akan menyentuh hubungan yang sering kali menjadi kunci, namun jarang disadari. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan masa lalu, hubungan dengan diri sendiri. Karena banyak jodoh tertahan bukan karena kurangnya doa, tapi karena ada ikatan emosional yang belum selesai. Dan nanti di bagian ketiga, kita akan sampai pada satu titik yang sangat menentukan. Titik di mana kita berhenti memaksa takdir dan mulai berserah dengan penuh keyakinan. Di sanalah Allah biasanya bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Namun sebelum sampai ke sana, sahabat Ashifa, mari kita benahi satu hal paling dasar, niat. Karena niat adalah kompas. Jika kompasnya salah, sejauh apapun kita berjalan, kita tidak akan sampai. Allah mengetahui isi hati kalian. Allah tahu siapa yang sedang menangis dalam sujud. Allah tahu siapa yang tersenyum, tapi hatinya rapuh. Allah tahu siapa yang kuat di luar tapi lelah di dalam. Dan Allah tidak pernah mengabaikan satupun. Jika sampai detik ini kalian masih bersama kami, itu tanda hati kalian sedang diajak berbicara. Jangan pergi dulu. Jangan merasa ini hanya kata-kata. Resapi, biarkan mengalir, karena setiap kalimat yang menyentuh hati datang atas izin Allah.
Sahabat Ashifa, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar jika kalian ingin terus melanjutkan perjalanan ini sampai tuntas. Bukan karena kami, tapi karena kalian pantas mendapat jawaban yang menenangkan. Dan ingat satu hal, sebelum kita melangkah ke bagian selanjutnya, jodoh yang dipercepat oleh Allah bukan yang datang dengan tergesa, tapi yang datang dengan ketenangan. Bukan yang membuat hati cemas, tapi yang membuat iman bertumbuh. Bukan yang membuat lupa diri, tapi yang membuat semakin dekat kepada Allah. Tetaplah di sini, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sahabat Ashifa yang Allah muliakan, jika kalian masih bertahan sampai bagian ini, itu tandanya hati kalian sedang benar-benar ingin dipeluk oleh ketenangan. Terima kasih karena tidak pergi. Terima kasih karena memilih untuk tetap bersama alur ini. Dan sekali lagi, ini bukan kebetulan. Allah sedang mengajak kalian masuk lebih dalam, lebih jujur, dan lebih berani menatap diri sendiri. Bagian kedua ini bukan lagi tentang pengantar, bukan lagi tentang kesadaran awal. Di bagian ini, kita mulai menyentuh titik-titik yang sering dihindari, tapi justru paling menentukan cepat atau lambatnya pertolongan Allah datang dalam urusan jodoh. Karena sahabat Ashifa, seringkali yang menghambat bukanlah kurangnya doa, melainkan ada hubungan yang belum dibereskan. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi jarang benar-benar dijawab dengan jujur. Bagaimana hubungan kalian dengan orang tua hari ini? Bukan kemarin, bukan dulu, tapi hari ini. Banyak orang berdoa kepada Allah agar dipercepat jodohnya, tapi lupa bahwa ada doa yang lebih dulu harus dibereskan. Doa dari orang tua. Ada kalimat yang mungkin terdengar berat, tapi perlu kita terima dengan lapang dada. Ridha Allah sangat dekat dengan ridha orang tua. Dan ketika hubungan ini retak, maka seringkali keberkahan hidup ikut tertahan. Sahabat Ashifa, mungkin kalian merasa sudah berbakti, sudah menafkahi, sudah menuruti banyak permintaan. Tapi coba renungkan lebih dalam. Bagaimana nada bicara kita? Bagaimana raut wajah kita saat mereka berbicara? Bagaimana sikap kita ketika pendapat mereka berbeda dengan keinginan kita? Kadang satu helaan napas yang terlihat sepele terasa sangat menyakitkan di hati orang tua. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bahkan suara hati yang tidak terucap pun Allah tahu. Jika hari ini jodoh terasa jauh, jangan-jangan Allah sedang menunggu kita untuk lebih lembut kepada mereka yang lebih dulu mencintai kita tanpa syarat. Banyak kisah nyata yang tidak diceritakan di depan umum tentang seseorang yang bertahun-tahun menunggu jodoh, lalu semuanya berubah hanya karena satu hal. Ia memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Ia mulai meminta maaf dengan tulus. Ia mulai mendoakan tanpa disuruh. Ia mulai melayani tanpa hitungan. Dan perlahan Allah membuka pintu yang sebelumnya terasa tertutup rapat. Sahabat Ashifa, jika bagian ini menyentuh hati kalian, jangan ditolak, jangan dibantah, terima. Karena bisa jadi inilah jawaban yang selama ini Allah titipkan. Tapi baru hari ini kalian siap mendengarnya. Jika kalian ingin menyalurkan energi positif
dari kesadaran ini. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai niat awal untuk memperbaiki hubungan yang paling penting dalam hidup setelah orang tua. Ada satu hal lagi yang sering menjadi penghalang, tapi jarang disadari, hubungan kita dengan masa lalu. Ya, masa lalu yang mungkin sudah lama berlalu, tapi bekasnya masih tinggal di hati. Sahabat Ashifa, Allah Maha Adil. Allah tidak akan mempertemukan kita dengan masa depan yang baik jika kita masih menggenggam luka yang belum selesai. Ada yang masih menyimpan kekecewaan, ada yang masih menyimpan penyesalan, ada yang masih membandingkan orang yang akan datang dengan orang yang pernah pergi. Padahal jodoh bukan hanya soal bertemu orang baru, tapi tentang kesiapan hati untuk memulai dengan lembaran yang benar-benar bersih. Jika hati masih penuh sisa cerita, maka kehadiran baru hanya akan menjadi pelarian, bukan penyempurna. Allah ingin kita sembuh terlebih dahulu, bukan karena Allah ingin menunda, tapi karena Allah ingin menjaga agar kita tidak mengulang luka yang sama, menjaga agar pernikahan tidak dimulai dari beban yang belum selesai. Di bagian kedua ini, kita sedang diajak untuk jujur. Apakah selama ini kita benar-benar siap, atau hanya ingin cepat? Karena cepat tidak selalu selamat, dan Allah selalu memilih yang selamat untuk hamba-Nya. Sahabat Ashifa, perhatikan satu hal penting. Setiap kali kita memaksa, hati terasa sesak. Setiap kali kita berserah, hati terasa lapang. Itu bukan kebetulan, itu tanda Allah sedang mengajarkan cara membaca bahasa ketenangan. Banyak orang berkata, "Aku sudah berdoa siang dan malam," tapi lupa satu doa yang sangat penting. Doa untuk membersihkan hati, doa untuk mengikhlaskan, doa untuk memaafkan, doa untuk melepaskan. Karena doa yang paling cepat naik ke langit adalah doa dari hati yang tidak membawa beban. Jika hari ini kalian masih sering teringat masa lalu dengan rasa marah atau sedih yang berlebihan, itu tanda bahwa ada pekerjaan hati yang belum selesai, dan Allah tidak akan mempercepat sesuatu yang masih berpotensi melukai. Sahabat Ashifa, jangan salah paham. Melepaskan bukan berarti melupakan. Ikhlas bukan berarti membenarkan yang salah, tapi ini tentang menyelamatkan diri sendiri agar siap menerima yang lebih baik. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa percepatan jodoh bukan perkara amalan lahir semata, bukan hanya tentang doa tertentu, tapi tentang kondisi batin, tentang seberapa bersih ruang hati yang kita siapkan untuk orang yang Allah pilihkan. Dan disinilah istighfar dan shalawat mulai memainkan peran yang sangat besar, bukan sekadar rutinitas lisan, tapi sebagai proses pembersihan jiwa. Setiap istighfar adalah pengakuan bahwa kita manusia yang penuh kurang. Setiap salawat adalah pengingat bahwa cinta terbaik selalu bermuara pada ketaatan kepada Allah. Sahabat Ashifa, perbanyak istighfar bukan karena merasa paling berdosa, tapi karena ingin dilapangkan. Perbanyak sholawat bukan karena ingin cepat dikabulkan, tapi karena ingin dekat dengan rahmat Allah. Banyak yang bersaksi, ketika mereka fokus memperbaiki diri, jodoh datang tanpa dicari. Ketika mereka sibuk menata hati,
Allah yang sibuk menata takdir. Bagian kedua ini adalah jembatan. Jembatan antara kesadaran dan kesiapan. Dari sini kita akan mengalir ke bagian ketiga. Bagian di mana kita akan berbicara tentang satu hal yang sering terdengar sederhana, tapi paling sulit dilakukan. Berserah sepenuhnya tanpa mengurangi ikhtiar. Jika kalian masih di sini, jika hati kalian terasa hangat sekaligus tersentuh, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif ini mengalir, karena perjalanan ini belum selesai. Dan bagian berikutnya akan membawa kita pada penutup yang menenangkan, bukan menegangkan. Tetaplah bersama kami, karena Allah tidak membawa kalian sejauh ini tanpa tujuan yang indah. Sahabat Ashifa yang Allah muliakan, kita telah sampai di bagian terakhir perjalanan ini. Jika kalian masih bertahan hingga bagian ketiga, itu bukan karena kebetulan, bukan karena semata-mata penasaran, tapi karena hati kalian sedang benar-benar mencari ketenangan yang utuh. Terima kasih karena memilih untuk tetap tinggal. Terima kasih karena mengizinkan hati kalian disentuh dengan pelan. Dan percayalah, Allah tidak pernah mengajak hamba-Nya sejauh ini tanpa maksud yang sangat baik. Bagian ketiga ini adalah tentang puncak, bukan puncak emosi, tapi puncak kesadaran. Disinilah kita berhenti berlari, berhenti membandingkan, berhenti memaksa, lalu mulai benar-benar berserah. Karena sahabat Ashifa, pada titik inilah banyak takdir berubah. Bukan karena doa semakin keras, tapi karena hati semakin ikhlas. Mari kita mulai dengan satu kenyataan yang sering sulit diterima. Banyak orang ingin jodohnya dipercepat oleh Allah, tapi belum siap menerima konsekuensi dari sebuah pertemuan yang serius. Menikah bukan hanya tentang bahagia. Menikah adalah ibadah panjang. Menikah adalah tanggung jawab. Menikah adalah ujian dalam bentuk yang paling halus dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Allah Maha mengetahui. Allah tahu siapa yang siap menguatkan dan siapa yang masih mudah runtuh. Allah tahu siapa yang mampu menahan emosi dan siapa yang masih sering kalah oleh ego. Karena itu, ketika Allah menunda, seringkali bukan karena Allah ingin melihat kita sedih, tapi karena Allah ingin melindungi sahabat Ashifa. Di bagian ini, kita belajar tentang satu amalan yang sering dianggap pasif, padahal justru paling aktif. Di sisi Allah, berserah. Berserah bukan berarti diam tanpa usaha. Berserah adalah kondisi hati yang tenang meski hasil belum terlihat. Berserah adalah keyakinan penuh bahwa Allah tidak mungkin salah memilihkan. Banyak orang keliru memahami tawakal. Mereka berhenti berikhtiar lalu menyebutnya pasrah. Padahal tawakal adalah usaha maksimal yang dibungkus dengan kepercayaan total. Kita berdoa, kita memperbaiki diri, kita menjaga batas, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah tanpa protes, tanpa prasangka. Disinilah keajaiban sering terjadi. Ketika hati berhenti memaksa, takdir justru bergerak lebih cepat. Ketika mulut berhenti mengeluh, doa justru menemukan jalannya. Karena Allah menyukai hamba yang yakin, bukan hamba yang menuntut. Sahabat Ashifa, perhatikan baik-baik. Setiap kali kalian merasa gelisah,
Itu tanda ada harapan yang terlalu digenggam. Setiap kali kalian merasa tenang, itu tanda hati sedang berada di jalur yang Allah ridhoi. Allah berbicara melalui rasa, tinggal kita mau mendengar atau tidak. Di bagian terakhir ini, kita juga perlu menyentuh satu hal yang sangat menentukan kualitas jodoh yang Allah hadirkan. Akhlak. Banyak orang berdoa mendapatkan pasangan yang baik, tapi lupa bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup baik untuk dipertemukan dengan orang baik? Allah Maha Adil. Allah mempertemukan yang sepadan dalam nilai, bukan sekadar keinginan. Perbaiki cara bicara, perbaiki cara menilai orang lain, perbaiki cara menyikapi perbedaan. Karena pernikahan bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang mau belajar saling menyempurnakan dengan akhlak. Sahabat Ashifa, jika hari ini kalian masih sendiri, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi Allah sedang memberi kalian waktu paling berharga untuk mengenal diri sendiri. Karena orang yang mengenal dirinya tidak akan mudah tersesat ketika sudah berdua. Orang yang kuat sendirian akan lebih bijak saat bersama. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa percepatan jodoh bukan soal waktu di kalender, tapi tentang kesiapan di dalam jiwa. Allah mempercepat bukan untuk memuaskan nafsu, tapi untuk menumbuhkan keberkahan. Allah menyatukan bukan untuk menghapus masalah, tapi untuk menghadirkan partner dalam menghadapi kehidupan. Sahabat Ashifa, berhentilah membandingkan takdir kalian dengan orang lain. Apa yang terlihat bahagia di luar belum tentu tenang di dalam. Apa yang terlihat cepat belum tentu kuat. Allah menulis cerita hidup setiap hamba dengan tinta yang berbeda, tapi dengan cinta yang sama. Jika kalian pernah merasa iri, akui dengan jujur, lalu kembalikan rasa itu kepada Allah. Katakan, "Ya Allah, aku percaya Engkau sedang menyiapkan yang terbaik untukku." Kalimat sederhana ini, jika keluar dari hati yang yakin, bisa menjadi doa yang sangat kuat. Di bagian terakhir ini juga, kita belajar satu hal penting. Jangan menjadikan jodoh sebagai tujuan utama hidup. Jadikan Allah sebagai tujuan. Maka jodoh akan mengikuti di waktu yang paling tepat. Ketika hidup berpusat pada Allah, semua urusan akan menemukan tempatnya masing-masing. Sahabat Ashifa, mungkin hari ini kalian belum bertemu siapapun, tapi bukan berarti kalian sendirian. Allah selalu lebih dekat daripada yang kalian bayangkan. Allah mendengar setiap bisikan hati. Allah melihat setiap usaha kecil yang tidak pernah dihargai manusia. Dan Allah mencatat semuanya dengan sangat rapi. Jika sampai hari ini kalian masih berusaha menjaga diri, menjaga batas, menjaga harapan, itu sudah sangat berharga di sisi Allah. Jangan remehkan kesabaran kalian. Jangan anggap penantian ini sia-sia, karena setiap detik yang dijalani dengan sabar sedang membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih matang. Sahabat Ashifa, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan kami mengajak kalian meneguhkan satu niat. Apapun keadaan kalian hari ini, niatkan untuk terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena ketika hubungan itu kuat, urusan lain akan mengikuti. Jika hati kalian terasa lebih tenang setelah bagian ini, jika ada beban yang terasa
lebih ringan. Itu tanda bahwa Allah sedang menyentuh kalian dengan lembut. Dan sebagai bentuk keyakinan, sebagai bentuk ikhtiar batin, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol doa, harapan, dan energi positif yang kalian titipkan kepada Allah. Akhir kata, sahabat Ashifa, jangan pernah merasa sendirian dalam penantian. Jangan pernah merasa doa kalian diabaikan. Allah selalu tepat waktu. Allah selalu tahu kapan harus mempercepat dan kapan harus menunda. Dan semua itu dilakukan dengan satu tujuan, menghadirkan kebaikan yang utuh dalam hidup kalian. Tetaplah percaya, tetaplah tenang, tetaplah berjalan bersama Allah. Karena jodoh yang datang atas izin Allah akan selalu membawa kalian lebih dekat kepadanya, bukan sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.